penonton yang budiman, dengan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok atau lebih dikenal sebagai Cina adalah sebuah negara besar yang terletak di Asia Timur. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa dan luas wilayah sekitar 9,69 juta kilometer persegi, Cina menempati posisi sebagai negara ketiga terbesar di dunia. Ibu kotanya adalah Beijing, pusat pemerintahan, politik, budaya sekaligus pendidikan utama. Di kota inilah berdiri bangunan bersejarah seperti Tembok Besar Cina, Kota Terlarang hingga lapangan Tiananmen. Sebagai negara dengan bentang alam yang sangat luas, Tiongkok juga memiliki keragaman geografis yang menakjubkan. Dari pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi di barat, Gurun Gobi di utara, hingga Sungai Yangtze yang menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia. Keberagaman alam ini bukan hanya menentukan iklim dan sumber daya, tapi juga membentuk identitas budaya di setiap wilayahnya. Mayoritas masyarakat Tiongkok memeluk agama Buddha. Dalam praktiknya, banyak yang menaruh keyakinan besar pada benda-benda sakral seperti patung Buddha, relik abu jenazah suci, atau air dari kuil tertentu. Demi mendapat keberuntungan, ada yang rela mengantri berjam-jam, mengeluarkan biaya besar, bahkan melakukan tindakan ekstrim seperti mencuri benda-benda tersebut, seringkali tanpa benar-benar memahami maknanya. Selain itu, Tiongkok juga memiliki beragam tradisi budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Perayaan besar seperti Tahun Baru Imlek, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Festival Lentera menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Ritual-ritual ini tidak hanya syarat makna spiritual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan. Bahasa resmi negara ini adalah Mandarin Standar atau Putonghua. Bagi penutur asing, bahasa ini dikenal sulit untuk dipelajari. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki 2 musim, di Tiongkok ada 4 musim: semi, panas, gugur, dan dingin. Cina berdiri pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara, dan sejak itu dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok sebagai partai tunggal. Dengan populasi raksasa yang terus bertambah, pemerintah pernah menerapkan kebijakan 1 anak untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Sejarah panjang ini juga membentuk sistem politik yang kuat dan terpusat. Dominasi Partai Komunis menciptakan stabilitas, namun sekaligus membatasi ruang demokrasi dalam kehidupan bernegara. Gaya hidup masyarakat Tiongkok sangat beragam, tergantung wilayah, usia, maupun status sosial. Di kota besar seperti Beijing dan Shanghai, ritme hidup terasa cepat dan penuh tekanan. Banyak pekerja mengikuti pola kerja yang dikenal sebagai sistem 996. Bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Dalam budaya Tiongkok, keluarga memegang peran penting. Anak-anak dididik untuk menghormati orang tua, dan di banyak pedesaan, beberapa generasi masih tinggal bersama dalam satu rumah. Tradisi pengobatan Tiongkok juga masih kuat, dengan prinsip keseimbangan yin dan yang, serta konsumsi makanan yang diyakini menyehatkan tubuh. Selain itu, nilai filial piety atau bakti kepada orang tua menjadi inti budaya. Hal ini tercermin dari bagaimana anak-anak diharapkan menjaga, merawat, dan menghormati orang tua mereka hingga akhir hayat. Aktivitas sosial masyarakatnya juga unik. Mereka gemar berkumpul di taman untuk bermain mahjong, berlatih tai chi, berdansa, atau bernyanyi karaoke. Nongkrong sambil minum teh atau makan bersama juga menjadi kebiasaan yang melekat. Generasi muda Tiongkok kini sangat aktif di dunia digital. Belanja online melalui Taobao atau JD.com sudah menjadi bagian dari keseharian. Sementara pembayaran dengan dompet digital seperti Alipay dan WeChat Pay digunakan bahkan untuk transaksi kecil. Pendidikan juga dijunjung tinggi.
banyak orang tua rela berinvestasi besar dalam kursus maupun bimbingan belajar. Tak hanya itu, anak muda juga banyak mengisi waktu dengan hobi modern seperti e-sports, vlog, hingga mengikuti tren global yang viral di media sosial. Di sisi lain, gaya hidup barat sangat memengaruhi anak muda, terutama di kota besar. Media sosial seperti Instagram dan TikTok membawa masuk budaya Amerika dan Eropa, meski tidak jarang disensor oleh pemerintah. Budaya Korea Selatan juga sangat populer, mulai dari musik K-pop, drama, hingga kosmetik. Namun di tengah arus budaya global itu, pemerintah Cina tetap mendorong kebangkitan budaya tradisional sambil memperketat kontrol atas pengaruh asing yang dianggap merusak. Fenomena ini menciptakan tarik-menarik antara modernisasi dan tradisi. Banyak anak muda ingin tampil global, tetapi tetap ada dorongan kuat untuk menjaga jati diri bangsa. Cina juga dikenal sebagai pusat barang tiruan atau produk KW. Skala manufakturnya yang besar memudahkan produsen nakal meniru produk terkenal dengan biaya rendah. Pasarnya luas, mulai dari tas, sepatu, elektronik, hingga obat-obatan. Bahkan, ada produk tiruan yang kualitasnya begitu tinggi hingga sulit dibedakan dari aslinya. Meski begitu, Cina tetap menjadi kekuatan besar dalam ekonomi global. Negara ini dijuluki pabrik dunia karena banyak brand besar dari Amerika dan Eropa memproduksi barang mereka di sana. Biaya tenaga kerja lebih murah, infrastruktur lengkap, serta rantai pasok efisien membuat manufaktur Cina tak tergantikan. Data terbaru menunjukkan, kontribusi Cina terhadap ekspor global mencapai lebih dari 14%, menjadikannya motor perdagangan dunia yang sulit tergantikan. Secara ideologi, Cina menganut komunisme. Namun, dalam praktik ekonomi sejak era reformasi 1970-an, mereka telah mengadopsi banyak unsur kapitalisme. Hasilnya adalah sistem unik yang dikenal sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Dalam 40 tahun terakhir, Cina berhasil mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan, membentuk kelas menengah yang besar, sekaligus menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Infrastruktur, layanan publik, dan akses pendidikan berkembang pesat, terutama di kota besar seperti Shanghai, Beijing, dan Shenzhen. Meski demikian, model ekonomi ini juga menimbulkan dilema. Pertumbuhan pesat sering berbenturan dengan isu lingkungan, polusi, dan kesenjangan sosial. Meski demikian, kesenjangan masih tinggi. Kehidupan di kota besar jauh lebih sejahtera dibandingkan daerah pedalaman. Kesejahteraan juga sering datang dengan konsekuensi, kebebasan yang dibatasi. Sensor ketat terhadap internet, media, organisasi sipil, hingga kebebasan berpendapat tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Hingga kini, posisi Cina dalam tatanan dunia tetap unik. Mereka memiliki kekuatan ekonomi raksasa, namun masih mempertahankan status sebagai negara berkembang dalam forum internasional. Alasannya, PDB per kapita masih rendah dibandingkan negara maju, sementara ketimpangan sosial dan ekonomi antara kota dan desa masih besar. Contoh nyata bisa dilihat pada kebijakan Great Firewall yang membatasi akses warga ke internet global. Situs-situs populer dunia seperti Google, Facebook, dan Twitter tidak bisa diakses secara bebas. Dari sisi hukum, Cina tegas dalam kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik, keamanan nasional, dan korupsi, hingga menerapkan hukuman mati. Namun, sistem peradilannya dinilai kurang independen dari pengaruh politik, dan isu hak asasi manusia masih banyak dikritik dunia internasional. Kasus-kasus besar seperti penanganan terhadap aktivis pro-demokrasi di Hong Kong atau isu minoritas Uighur seringkali menjadi sorotan global. Hal ini membuat citra Cina di mata internasional selalu penuh kontroversi. Kesimpulannya, Tiongkok adalah negara dengan peran global yang semakin besar. Mereka berhasil membawa kemajuan pesat dalam ekonomi dan infrastruktur,
tapi juga diiringi dengan tantangan berupa ketimpangan, kontrol ketat pemerintah, dan keterbatasan kebebasan warganya.